Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia, Industrial Engineering, BINUS Online Learning. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul meningkatkan produktivitas kerja manpower host cutting proses di PT XYZ. Ini member tim kami. Yang pertama Daulia Balkis, kemudian ada Dimensi Farah Safitri, ada saya Mizari Fali, dan ada Zulfahmi Handriani. Pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan alur penelitian, dilanjut lagi dengan latar belakang pemilihan masalah ini, kemudian kami melakukan observasi dan analisa dengan kondisi yang ada, dan dilanjutkan dengan tindakan improvement atau perbaikannya, dan terakhir itu pembahasan tentang kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan Kak Zul. Silakan, Kak. Pada pendahuluan, PT XYZ ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi unit alat berat dan memiliki beragam keunggulan, termasuk kualitas dan fasilitas pelayanan terbaik. Dalam proses produksi, PT XYZ menggunakan peralatan kerja dan mesin produksi yang canggih untuk memberikan hasil produksi yang tinggi dan meningkatkan kualitas produktivitas kerja. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif akan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mencapai target zero accident. Di sini kami memiliki pendahuluan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan peningkatan waktu kerja proses produksi host. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja tim. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas kerja operator pada MC cutting di host production line. Dengan tujuannya yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya peningkatan waktu proses cutting, mencegah terjadinya kecelakaan kerja di host production line, dan meningkatkan produktivitas kerja operator pada MC cutting di host production line. Next. Pada metode X-step ini yaitu merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah, dan merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Metode ini mencakup X-step yaitu pendefinisian masalah, pengumpulan data, analisis data, penentuan akar penyebab masalah, perancangan solusi, implementasi solusi, pemantauan hasil, dan evaluasi hasil. Pada penelitian ini, metode X-step akan diterapkan pada proses pemotongan pipa produksi hidrolik untuk meningkatkan produktivitas. Dengan metode ini kami menentukan tema, menentukan target, analisis sebab akibat, merencanakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, evaluasi hasil, standarisasi, dan yang akhir adalah merencanakan perbaikan selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu alur penelitian. Di sini kami mulai dari identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, menentukan tujuan dan batasan penelitian, kemudian kami melakukan pengumpulan data mulai dari menentukan tema, menetapkan target, selanjutnya kami melakukan pengolahan data mulai dari analisis sebab akibat, merencanakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, evaluasi hasil, standarisasi, dan merencanakan perbaikan selanjutnya. Kemudian dari pengolahan data tersebut, apakah datanya sudah sesuai atau tidak? Apabila data tersebut belum sesuai, maka kita akan melakukan pengumpulan data kembali. Apabila data tersebut sudah sesuai, maka akan masuk ke hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan akan dapat kami simpulkan dan kami memberikan saran untuk penelitian yang kami lakukan. Next. Berikut ini merupakan latar belakang dari penelitian kami, di mana di sini terdapat HIRAK yang merupakan suatu alat
identifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki oleh PT XYZ sebagai acuan standar perusahaan. HIRAK sendiri yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Di sini kami melakukan proses improvement di hose line hydraulic plant dengan kategori yaitu terdapat tipe resiko mulai dari terjepit, kemudian jauh dari ketinggian, tertimpa, menabrak atau ditabrak, kemudian sengatan listrik, terpapar panas, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk penilaian resikonya mulai dari tingkat kerugian, terdapat keselamatan, kesehatan, dan property damage. Kemudian di sini terdapat kemungkinan terjadi dengan penilaian risiko B, yaitu kemungkinan terjadi, mulai dari pasti terjadi, sangat mungkin terjadi, kemudian kemungkinan terjadi kecil. Untuk frekuensinya, yaitu mulai dari lebih dari 6 bulan, bulanan, mingguan, dan harian. Untuk kriteria penilaian risiko itu sendiri, terdapat 4 level, mulai dari level 1 yaitu bisa diterima, level 2 bermasalah, level 3 kritis, dan yang terakhir yaitu level 4 tidak dapat diterima. Maka dibutuhkannya proses perbaikan dengan cepat. Selanjutnya di sini tabel dari HIRAK itu sendiri dapat kita lihat bahwa proses cutting hose di sini memiliki penilaian resiko pada level 3 dengan total skor yaitu 15. Dengan deskripsi resiko tangan terkena pisau cutting. Kemudian untuk pengendalian resikonya yaitu dibuatkannya alat bantu untuk menarik hose yang ada di jig cutting tersebut. Berdasarkan tabel matriks di atas, dapat dilihat bahwa proses pemotongan hose hidrolik memiliki resiko tersayat pisau mesin cutting dengan tingkat resiko 3, yang mana penilaian tersebut termasuk dalam kategori kritis, maka perlu dilakukan proses perbaikan. Maka dengan ini kami memilih tema untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, di sini terdapat data historical kecelakaan kerja tahun 2023 dengan periode Juni hingga bulan Agustus, di mana di bulan Juni ini terdapat 0 accident. Kemudian di bulan Juli, pada tanggal 11 Juli, terdapat 1 accident di lokasi tepatnya yaitu di hidrolik dengan deskripsinya jari manis tangan kiri terjepit silinder steering HD785. Untuk faktor itemnya itu karena posisi kerja yang tidak ergonomis ataupun tidak efisien. Kemudian untuk bulan Agustus itu sendiri terjadi dua kali accident pada tanggal 1 dan tanggal 3. Untuk lokasinya yaitu di plant yang berbeda, di Cibitung Fabrikasi dan juga Frame Fabrikasi. Untuk deskripsi kecelakaannya yaitu kaki tertimpa semi-finish subcrawler PC 2000 dan jari tangan tertimpa frame HD. Untuk faktor item atau alasan terjadinya kecelakaan ini dikarenakan oleh insufficient preliminary discussion atau terjadinya kesalahan miskoordinasi yang dilakukan oleh dua manpower. Kemudian di sini terdapat layout dari hydraulic plant itu sendiri, di mana untuk improvement areanya berada di proses cutting. Selanjutnya, di sini terdapat current condition atau kondisi terkini pada proses cutting. Terdapat hose kecil yang memiliki dimensi panjang 9 meter atau lebih dari ukuran standar jig. Standar jig tersebut yaitu 5 meter. Dan untuk proses hose kecil yang dengan dimensi panjang 9 meter ini harus diproses dengan 2 manpower. Untuk potensial risikonya yaitu operator A harus memperhatikan benda kerja dan juga operator B. Untuk potensinya yaitu terjadinya miskoordinasi jika operator A tidak konsentrasi. Maka untuk rencana tindakannya, dengan pencegahan kecelakaan kerja seperti kejadian sebelumnya, maka perlu dilakukan optimalisasi proses produksi. Next slide, Kak.
menetapkan target, kami menetapkan target, grafik target terdapat potensi resiko kecelakaan kerja level 3. Kami melakukan improvement untuk menghilangkan potensi kecelakaan kerja dengan smart method. Menghilangkan potensi resiko kecelakaan kerja, menurunkan penilaian resiko level 3 kategori kritis menjadi level 2 untuk mencapai target zero accident. Yakin dapat mencapai target, dapat meningkatkan produktivitas kerja manpower dan manpower housing cutting proses, waktu perbaikan selama 1 bulan yaitu di bulan Oktober 2023. Next, Kak. Ini analisis sebab akibat. Yang pertama ada proses produksi yang dilakukan oleh 2 manpower terdapat resiko accident. Dengan standar proses dilakukan 1 manpower, aktualnya proses harus dilakukan oleh 2 manpower. Itu tidak diterima. Yang kedua ada material, sifat material lunak sehingga dapat pada proses pemotongan sering terjadi pergeseran dimensi. Standarnya ukuran cutting 9 meter, aktualnya hasil proses ukuran cutting sesuai standar drawing, itu tidak diterima. Yang ketiga metode, saat proses cutting ujung hose perlu ditahan agar saat proses dimensi hose tidak geser. Standarnya menggunakan fasilitas produksi yang ada. Aktualnya belum ada fasilitas yang memadai untuk small hose dengan dimensi panjang lebih dari 5 meter. Itu tidak diterima. Yang keempat ada mesin. Masalahnya tidak ditemukan isu proses, standarnya blend dan pompa hidrolik berfungsi dengan baik. Aktualnya hasil proses flat air cenderung area surface tengah, tidak tingkat kerataan surface upper jig tidak sempurna secara visual. Itu diterima. Next. Ini perbaikan. Sebelum perbaikan, proses cutting dilakukan oleh 2 manpower. Cutting dilakukan oleh 2 manpower. Operator A melakukan pengukuran dan proses cutting, sedangkan operator B menahan sisi ujung hose pada jig cutting agar dimensi hose tidak bergeser dan menghasilkan produk sesuai dengan standar dimensi yang ditetapkan. Setelah perbaikan, dengan menggunakan roller hose pada jig cutting, satu adalah mengurangi potensi resiko kecelakaan kerja, yang kedua adalah pengoperasian proses cutting dilakukan oleh 1 manpower, mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam proses cutting dan mempermudah pekerjaan manpower untuk penggulungan hose. Next. Baik, setelah tadi kita sudah membahas mengenai proses dan lain-lainnya, dapat disimpulkan berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada proses cutting di hose production line dengan tingkat resiko tersayat pisau yang berada pada level 3, maka perlu dilakukan perbaikan agar mengurangi tingkat resiko tersebut. Sebelumnya, pada proses tersebut dilakukan oleh 2 manpower yang memerlukan koordinasi yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi dan terjadi kecelakaan kerja. Untuk itu dilakukan perbaikan dengan menambahkan roller hose pada jig cutting agar mengurangi potensi resiko kecelakaan kerja demi tercapainya target zero accident pada PT XYZ. Dan saran dari kami yaitu dengan adanya rencana perbaikan pada mesin potong tersebut perlu adanya monitoring secara kontinu dan juga secara rutin mereview hierarki untuk mengidentifikasi bahaya lain yang memungkinkan terjadi pada area kerja agar dapat dilakukan pengendalian lebih dini sehingga tidak terjadinya kecelakaan kerja dengan tujuan zero accident. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai final project untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.